Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Berdiri. Siap semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Saya presensi dulu ya. Alan, Tama, Andi, Nasrin, Ica, Manda. Azril tidak berangkat hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, PP 3, yaitu IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. IPS itu mengenai aktivitas kegiatan sosial, yang PKN tentang adat istiadat, dan Bahasa Indonesia mengenai iklan, media iklan. Nah, bawa buku tema enggak? Dibuka halaman 58. Ica enggak tahu ya? Dibuka 58. Gambar tersebut, gambar itu kegiatan apa, itu ada kegiatan apa? Kegiatan di mana itu? Nah, di pasar itu ada apa saja? Ya, ada sayur, ada pembeli, ada. Ya. Nah, setiap hari masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Nah, contoh aktivitas manusia dalam pembangunan sosial itu apa saja? Alan, ada apa saja, Lan? Itu kan contoh aktivitas sosial juga. Ini apa? Nah, berdagang. Seperti kegiatan ekonomi di pasar itu ada apa lagi? Ya, ada kegiatan penyuluhan kesehatan, itu merupakan contoh aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial. Ada kegiatan koperasi, ada kegiatan ekonomi di pasar itu tadi. Nah, salah satu masyarakat dalam pembangunan sosial itu adalah kegiatan di pasar itu tadi. Kegiatan di pasar itu tadi ada apamu? Pedagang, pembeli, pedagang dan pembeli ya. Ada yang dijual apa saja? Ya, sayur,
dan lain-lain itu. Nah, contoh ya, misalkan ini Alan sebagai dijadikan satu. Nah, Alan sebagai produsen, Rama sebagai pedagangnya, dan Azril, Amanda, Isa sebagai pembelinya. Nah, sekarang Alan ini sedang memetik cabai di kebunnya, kemudian dikemas dalam kemasan. Dikemas, Lan. Nah, terus Alan ini sebagai petani, terus didistribusikan kepada pedagang. Pedagangnya adalah Rama. Terusan ini konsumennya membeli ke Rama. Salah satu Azril ke sini. Moro. Datang. Nah, terus Azril membeli dagangannya Rama. Nah. Terus Azril ini sebagai apa? Jadinya nah, dia kan menggunakan kan, itu salah satu contoh aktivitas dalam pembangunan sosial. Nah, udah disimpan. Nah, jadi kegiatannya meliputi apa dari sini? Terus di apa? Terus yang itu? Nah, itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi dalam pembangunan sosial. Nah, kegiatan ekonomi di sekitar kita ada apa saja contohnya? Misalkan di sekitar kita yang pernah kalian temui. Ya, ada petani, terusan. Kegiatan ekonomi ada apa saja di sekitar kalian yang pernah kalian ketahui? Pembuatan. Nah, itu bata. Ada apa lagi? Mebel. Terusan. Ya, itu pengrajin atau kerajinan. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan enggak? Coba diulangi, Alan. Pembangunan sosial itu apa? Dibaca. Ya. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangun sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya titik itu pembangunan sosial titik. Nah, contohnya ada apa saja? Azril, pembangunan sosial tadi? Kegiatan di pasar. Terus ada apa lagi? Penyuluhan kesehatan seperti posyandu itu ada. Terus ada kegiatan koperasi seperti koperasi unit desa itu. Nah, sekarang di kegiatan tadi ada apa saja yang dicontohkan oleh Alan, Rama, dan Azril? Meliputi apa saja aktivitas sosialnya? Ada terus dis, terus yang terakhir. Nah, itu adalah contoh aktivitas sosial dalam pembangunan
aktivitas sosial dalam pembangunan sosial atau tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial juga. Nah, sekarang kalian berkelompok ya, membuat laporan tentang aktivitas sosial yang pernah kalian temui di lingkungan sekitar. Amanda sama Ica, kalian bertiga sini, satu. Kelompoknya, nama kelompoknya. Ya. Itu perintahnya disuruh apa itu dibaca perintahnya? Amatilah aktivitas masyarakat yang ada di sekitarmu. Nah, tadi contohnya ada apa saja? Ada pedagang, ada pengrajin, terus ya, ada petani. Nah, itu kalian pilih salah satu yang pernah kalian temui. Petani. Ya. Coba ditulis. Kalian yang pernah kalian temui apa? Aktivitas yang pernah kalian temui di masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonominya. Ada apa? Nah, itu pengrajin genteng. Berarti yang kelompoknya Alan tentang petani dan Amanda tentang pengrajin. Nah, itu nomor 1 daerahnya. Daerah mana itu ditulis, Alan? Amanda. Di sini daerah mana? Ya, ditulis. Tempatnya itu juga. Orang bukan jalan itu. Tempatnya juga diuji ya, tempatnya. Tempat. Ini tempat. Mana ditulis? Coba ditulis. Tempatnya Mayang Kidul ini. Tempat pengamatan. Tulis. Ya. Daerah Mayang Betul. Daerah istimewa Yogyakarta. Coba aduk kene. Di situ juga. Tanggal 21 kira. Tanggalnya dikasih tanggal sekarang, tanggal 21. Tuh. Nomor 21. Terus hasil pengamatannya yang pernah kalian lihat apa tentang petani? Menanam padi. Nah, daerah Mayang Kidul itu daerahnya bagaimana, dideskripsikan terlebih dahulu. Daerah yang memiliki dataran apa? Rendah atau tinggi? Rendah. Ya, ditulis. Betul dah, dataran rendah. Udah dilanjutkan ya. Lanjutkan kau kayu. Hasilnya kan iki ngumpul. Cuma tanggal isi kalau mau tanggal 21. Sudah semua? Pakai hasilnya. Ngapain di dalam rumah? Sekarang presentasikan ke depan
Kelompoknya siapa dulu? Ada. Ada. Nek motor buka kene Mas Kere. Tak antar. Buka. Ini gak usah itu garangan ndak wong ini. Silakan ke teman-temannya. Kalian mengambil apa? Aktivitas apa? Merajin banter ya. Ya. Laporannya tanggal berapa? Tempatnya di mana? Mayang kecil. Ya. Diperhatikan ya. Ya. Kan. Tanggalnya sekarang ya. 21 Oktober 2020. Ya, hasil pengamatannya yang pernah dilihat apa? Yang pernah diketahui? Yang pernah diketahui. Apa itu hasil pengamatannya? Baca yang keras. Daerah Mayang Kecil merupakan sentra disiplin yang turun-temurun dari orang tuanya. 2. Daerah ini merupakan penghasil genteng yang bagus kegiatan industri. Ini merupakan mata pencarian mayoritas warganya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan dikirim berbagai daerah. 3. Manfaat sosial. Terciptanya kerjasama dalam pembuatan genteng. Manfaat ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi produsen atau konsumen. Ya, di sini dulu. Nah, jadi kelompoknya Manda ini mengambil tentang pengrajin genteng. Nah, hasil pengamatannya itu pengrajin genteng itu merupakan usaha turun-temurun dari orang tuanya. Misalkan dari bapaknya Rama pengrajin genteng juga. Itu dari mana? Ayah, dari Mbah. Nah, itu merupakan turun-temurun dari mbahnya Rama terus ke bapaknya Rama. Terus mayoritas warga sekitar ini merupakan pembuat genteng semua. Itu usaha itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi, misalkan untuk berbelanja. Terus ini menyekolahkan kalian ya juga dari situ. Terus ada apa lagi manfaatnya itu? Nah, terciptanya kerjasama dalam pembuatan genteng. Misalkan ada yang molen, ada yang ngepres, ada yang ngerek. Nah, itu kan kerjasama sehingga terciptanya genteng atau kerukunan dan terciptanya produksi genteng itu. Terus manfaat ekonomi tadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, bagus. Kelompoknya Manda silakan duduk. Beri tepuk tangan, ah. Sekarang kelompoknya Alan. Oh ya, Lan. Rama, Jril. Yo maju. Antar le motor nomor. Memang motor motor. Terus apa mau? Ya. Silakan dibaca. Tempatnya di mana itu tempatnya? Tempat pengamatannya. Ya, terus hasil pengamatannya apa? Hasil pengamatannya dari udah ditaruh di belakang. Nah, hasil pengamatannya apa itu? Baca yang keras. Tempat Mayang Kecil dataran rendah. Dataran ini bermanfaat untuk pertanian. Nah, terus Daerah Mayang Kecil banyak warga yang bekerja sebagai petani. Warga bisa terpenuhi kebutuhan pangannya. Hasil bertani dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi petani. Manfaat sosial menjalin silaturahmi dan terpenuhi kebutuhan pokok. Manfaat ekonomi terpenuhi pemasaran petani. pemasukan. Nah, sini dulu. Jadi kelompoknya Rama ini mengambil tentang petani. Daerah mana
Yang banyak petani di daerah Maya Kidul di dukung mana? Semarang, karena pakai sawah. Rumahnya Azril ya kayaknya punya sawah. Terus itu dalam bertani itu tujuannya apa? Meningkatkan tujuan bertani apa? Meningkatkan sejahtera sosial ya. Petani bertani untuk meningkatkan usahanya. Terus mesti kan barangnya kan didistribusikan ke pedagang dulu. Nah, pedagang itu juga untuk melanjutkan hasil usahanya yang membeli untuk memenuhi. Ya silakan dulu duduk. Beri tepuk tangan. Nah, sudah. Saya Anji kembali, Pak. Ya kembali ke tempat duduknya, Jril. Jalan. Itu kerjaannya disimpan, ditaruh di bawah. Tas dan. Nah, terus selanjutnya ada. Nah, di kegiatan pasar itu ada apa saja? Tadi ada apa? Kegiatan ekonomi di pasar ada pedagang, penjual, pembeli. Nah, mesti itu ada keragaman itu di situ. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, agamanya ya bisa jadi sama atau beda agamanya. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Daerahnya juga, asal daerahnya masing-masing orang juga berbeda. Ada yang dari ya berbagai daerah di penjuru Indonesia. Nah, sekarang yaitu tentang adat istiadat. Dibalik halaman berapa itu? Halaman 60. Nah, itu kebiasaan. Saya mengamati itu loh, kebiasaan yang mengikat. Nah, itu dibaca dulu. Udah disimpan di situ. Apa? Dibaca lan, semua ya. Dibaca. Ini halaman 60, halaman 60. Halaman 60, Cak. Nah, tuh. Berarti sing ganteng 60. Alamat ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan semuanya yang ternyata memiliki kesamaan. Salah satu permasalahannya membuat pendidikan yang berdasarkan pada data. Ya, ada dibaca. Nah, jadi adat istiadat itu merupakan apa? Kebiasaan sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Adat istiadat ini bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat antar kelompok masyarakat ada yang sama, ada pula yang berbeda adatnya karena berasal dari berbagai daerah. Jadi ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Contohnya itu adat apa itu di situ? Adat istiadat masyarakat apa? Osing di Banyuwangi merupakan perpaduan budaya Jawa, Madura dan Bali. Ya. Kalian sudah pernah belajar tentang adat istiadat? Kemarin sudah. Ada apa saja adat istiadat di berbagai daerah Indonesia? Ingat gak?
Ingat nggak? Kamu ingat nggak Lan? Yang pernah dicatat, catatannya dibuka kalau nggak ingat. Tak pesan wingi kae lho, no tingkap. Berapa kayak berapa dadi kalau. Ada apa saja? Ada tegak setan itu. Ada ritual bakar tongkang contohnya. Terus ada apa ini? Upacara panas pelak. Nah, coba kalian amati ya, amati video di depan. Terus kalian rangkum ini adat istiadatnya di sini. Bagi kan Rama dan Ansurius. Nah, kalian itu kasih nama. Terus kalian perhatikan di depan. Di pojok kanan. Sini loh, sini. Alan, kasih nama Alan. Nah, coba perhatikan video di depan. Terus kalian rangkum tentang adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia. Diperhatikan, disiapkan, pengen disiapkan, pengen disiapkan. Nah, terus dirangkum ya. Boleh mau dicek mau. Nah, diperhatikan, perhatikan dulu. Saya orang. Ditulis. Dirangkum. Azril, dirangkum. Upacara ruatan. Diperhatikan. Sambil diperhatikan dan dirangkum. Nah, kita harus menghormati dan menghargai adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia. Agar menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia. Diperhatikan. Ya. Sudah dirangkum? Ada apa saja? Tadi dibaca dari yang pertama. Ya. Adat istiadat apa? Baca yang kalian tanggung.
Ada apa saja itu? Sisingan. Terus yang kedua apa? Yang keras. Apa Mas ya? Seran tahun. Terusan apa? Upacara ruatan. Terus sekaten. Ya. Dibaca coba. Alan ke depan yang kamu rangkum. Dibaca. Diperhatikan ya yang dirangkum kalian sama yang dirangkum Alan diperhatikan. Nomor 1 ada apa? Dari ini aja asal daerah juga. Ya adat namanya apa adanya? Sisingan. Nah itu apa? Sisimak. Mengarak anak sehari sebelum dikitan. Dengan menggunakan tanduk. Kembali Rama. Diperhatikan Alan Rama. Nah, yang kedua ada apa? Tahun Banten. Nah, Untuk bersyukur pada tahun yang terdekat yang atas suatu pertanyaan. ya. Sekarang punyanya Rama. Duduk. Punyanya Rama. Lanjut. Ini teman. 45. Sekaten dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, diperhatikan. Alan diperhatikan. Punyanya Rama ini nomor 4 adalah sekaten dari DIY. Merupakan ini Maulud Nabi, upacara Maulud Nabi ya. Yang kelima apa itu? Upacara Tengger dari Jawa Timur apa? Ya, Tengger. Oh, daerah Tengger dari Jawa Timur. Adat istiadatnya upacara. Terus baca. Ya, sekarang duduk beri tepuk tangan pada Rama. Nah, jadi upacara kasada itu merupakan upacara agama Hindu ya. Upacara agama Hindu. Nah, sekarang ini masih bahasa Indonesia belum. Lagi sama-sama lah. Ini yang bahasa Indonesia. Ada apa itu bahasa Indonesia? Ada media iklan. Nah, kemarin di iklan ada apa saja? Iklan. Iklan itu apa iklan? Sebelumnya iklan itu apa? Iklan itu apa? Pemberitahuan kepada pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat ya. Untuk apa? Nah, itu contoh iklan produk. Kalau membeli dagangan itu berarti sifatnya itu mengajak kalau iklan itu.
diperhatikan. Terus ini ada ciri-ciri bahasa iklan itu apa? Ciri-cirinya kemarin bersifat mengajak, ditulis secara menarik, menggunakan kata ajakan seperti apa? Seperti apa kata ajakannya? Terus marilah beli, marilah jaga kesehatan, ada. Nah, ayo beli sayuran. Dapat diberi rima agar pembaca mudah mengingatnya. Contohnya gini. Ayo beli apa adanya? Ayo beli kopi. Menjelaskan rasakan tuh. Dalam berdagang, gegadang. Nah, contohnya seperti rima itu namanya rima, berima. Nah, ini adalah contoh iklan media cetak ini. Perhatikan. Ini contoh iklan media cetak. Baca. Ayo kita lakukan harmonis. Terus Batang Raya bangsa. Iklan ini mengajak tentang apa? Agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nah, iklan ini merupakan atau mengajak tentang gotong royong yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh iklan media elektronik dan cetak ini, kemudian tulis persamaan dan perbedaan di situ. Di baliknya itu tadi. Alan, kertasnya ini. Nah, ini dibalik. Nah, dibalik ini. Dalam menjawab ini, kalian harus memperhatikan iklan di depan. Nah, yang pertama ada apa itu? Nomor 1, kalimat yang digunakan iklan media cetak. Yang kedua, baca, Rama. Nomor 2 apa? Kalimat yang digunakan pada iklan media yang terdapat adalah iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, coba perhatikan iklan media cetak ini. Terus kalian tulis kalimatnya. Kok ditulis? Semua ditulis. Ayat Allah. Ini media cetak. Coba tulis kalimatnya ya. Cemas. Nah, Menghadapi ujian. kalimatnya ditulis. Ya, di kalimat cetaknya. Kalimatnya jadi tulis, tulis salah. Kalimat media cetak nomor 1 itu loh, ini ditulis. Apa ini kalimatnya? Cemas menghadapi ujian. Yuk belajar seru melalui rumah juara. Nah, udah. Apa itu cemas menghadapi ujian? Yang ini yang bawah. Ditulis kalimatnya.
enggak? Inilah nomor 1. Ini kan media cetak. Nomor 2 itu media elektronik. Media elektroniknya yang ini. Cetak bisa. Yang nomor 1. Media cetak itu cuma Ini campur. Nah, ini tadi tentang media cetak. Sekarang yang media elektronik. Nanti kalian catat di situ. Bayaran. Diperhatikan kalimat iklannya. Nah, iklan tak cetak ini sama elektronik menerangkan tentang apa? Rumah juara. Nah, untuk memanfaatkan rumah juara ini bisa dilalui melalui smartphone. Jangan digunakan untuk bermain ya. Nah, sekarang kalian tulis kalimat iklannya apa, terus diberi kesimpulan. Ditulis dong. Sama ditulis. Ditulis semua. Terus kesimpulannya apa itu? Jadi tulis. Nah, nomor 1 itu apa? Dibaca sama-sama. Cemas menghadapi ujian. Nah, itu iklan media apa? Ini. Nah, yang elektronik tadi apa? Ya, perbedaan kedua bahasa. Yang iklan 1 atau cetak. Nah, ini contoh media cetak. Iklan media cetak tidak menggunakan rima. Contohnya ini, cemas menghadapi ujian. Ini rimanya kan bisa menggunakan rima, bisa tidak ya sebenarnya. Cemas menghadapi ujian. Yuk belajar seru melalui rumah juara. Nah, yang kedua apa itu? Sesuai dengan gambar. Ya. Yang elektronik nomor iklan 2 itu sesuai dengan lagu dan animasi. Terus yang kedua, yang bawahnya. Yang pertama apa? Oh, yang pertama itu menggunakan rima. Iklan elektronik itu. Yang kedua apa tadi? Yang kalian baca menggunakan animasi ya. Itu yang iklan elektronik. Kesimpulannya apa? Bahasa yang menggunakan bahasa iklan diedukasi sehingga jelas kalimat ini kalimat yang digunakan Nah, kesimpulannya media cetak ini adalah bahasanya singkat, padat, dan jelas. Dan yang elektronik
menggunakan animasi sehingga mudah diingat karena menggunakan rima. Ya, terusan persamaannya itu sama-sama apa? Bertujuan untuk mengajak apa? Mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuai dengan itu tadi. Terus, nah, udah jadi belum? Masih satu soal evaluasi belum. Nah, jadi kesimpulannya apa dari pembelajaran pertama sampai terakhir? Yang pertama ada apa tadi? Tentang apa? Ya, yang IPS. Aktivitas sosial seperti apa? Gambar tadi apa? Gambar yang pertama. Aktivitas di mana? Nah, terus ada apa lagi? Yang kalian presentasikan tadi, kamu tentang apa? Petani. Ya, kamu tentang ya. Di pasar ada apa saja? Ada penjual. Nah, yang dijual apa? Sayur. Nah, terus yang PKN apa? Adat ada apa saja? Sisingan, ruatan, ada upacara kasadan. Terus yang terakhir tadi tentang iklan. Bahasa iklan ada? Bahasa ciri-ciri iklan apa saja? Bersifat mengajak. Terus apa lagi? Apa lagi? Bersifat mengajak, ditulis secara menarik dan menggunakan kata ajakan seperti ayo. Sudah disimpan ini, itu disimpan. Nah, ya, dibawa pulang. Ditaruh bawah pelan. Ditaruh bawah dulu semua. Nah, sekarang yang ini soal evaluasi. Kasih nama. Nazril. Kasih nama. Soalnya cuma 5. Di sini Lan. Kasih nama ya. Kumpulkan jadi satu, nanti saya koreksi. Itu dikumpulkan ya, nggak apa-apa. Atau kalian bawa pulang buat belajar. Ini jangan. Nah, tunggu mah. Ya, boleh berkemas-kemas ya, boleh berkemas-kemas. Sebelum pulang, kita bernyanyi dulu. Ya, berdiri. Siap semua. Tangannya Alan, siap. Nah, 1, 2, 3. Aku sekokon daun ya Rabbi sore doreri besok kali nema bagi pasir. Aku sekokon daun ya Rabbi sore doreri besok kali nema bagi pasir. Arafat
duduk kembali. Dan pulang. Duduklah di bawah. Nah, Duduk lah, bisa. sebelum pulang, ini kan hujan. Oke. Boleh menunggu sampai reda. Kalau bawa jas hujan, boleh langsung hati-hati di jalan ya. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Jadi, Alan. Alan. Berdoa. Allah. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat diki. Iki nih gua iki. Foto